Yahweh ini nama milik Bapa atau milik Yesus? Ini teman-teman perlu tahu. Ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Langsung saja mari kita baca Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Di dalam bahasa aslinya, Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Nah ini poinnya teman-teman harus tahu. Kalau di Kristenan kita ngomongin Ehad, ini bukan berarti satu benda, satu biji, satu butir, atau satu yang kosong. Tetapi kalau kita ngomongin Ehad, kita ngomongin kesatuan. Apa yang ada di dalam kesatuan itu. Saya berikan contoh. Nah, langsung saja contoh. Biar nggak bingung. Kejadian 1 ayat ke-5. Dan Elohim menamai terang itu siang, dan gelap itu malam, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di dalam bahasa Ibraninya, hari pertama atau hari ke-1 ini yaitu Yom Ehad. Jadi bukan ngomongin satu benda, satu biji, satu butir yang kosong gak ada isinya. Tetapi arti Ehad ini ada siang, ada malam. Di dalam kesatuan itu gitu loh. Paham ya? Saya berikan contoh lain. Kejadian pasal kedua ayat ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging di dalam bahasa Ibraninya basar ehad. Nah, ehad ini ada isinya, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan yang di dalam satu daging ini gitu loh. Di dalam basar ehad ini. Jadi bukan satu biji, satu butir, satu benda kalau kita ngomongin ehad. Paham ya? Nah, kalau teman-teman sudah ngerti, sekarang kita kembali ke Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Jadi kalau kita ngomongin Yahweh, berarti kita ngomongin ehadnya Yahweh. Contoh seperti tadi, ketika kita ngomongin penciptaan pada hari ke-1 atau Yom Ehad ini, yaitu ada siang dan ada malam. Kalau kita ngomongin satu daging atau basar ehad, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan yang menjadi satu daging. Paham ya? Nah, jadi kalau kita ngomongin ehadnya Yahweh, berarti kita ngomongin apa yang ada, apa yang terkandung di dalam diri Yahweh itu, yaitu memiliki firman dan juga memiliki roh yang ada di dalam dirinya. Nah ini sangat menarik sekali. Mari kita baca Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jadi ehadnya Yahweh ini memiliki firman yang sejak semula bersama-sama ada di dalam dirinya. Dan juga ada rohnya juga. 1 Korintus pasal kedua ayat ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Elohim selain roh Elohim. Jelas ya? Nah, jadi selain ada firman yang ada di dalam Yahweh, ternyata juga memiliki roh yang ada di dalam dirinya juga. Jadi kalau kita ngomongin Yahweh, berarti kita ngomongin ehadnya Yahweh. Dan arti ehad ini bukan satu benda, satu biji, satu butir yang kosong. Enggak. Tetapi Yahweh ini kesatuan dari firman dan juga rohnya yang sejak semula tinggal satu di dalam dirinya. Di dalam diri sang pencipta, sang Elohim, yaitu Bapa. 1 Korintus pasal ke-8 ayat ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Jadi kalau kita ngomongin Yahweh, berarti kita ngomongin ehadnya Yahweh. Dan ehadnya Yahweh bukan satu benda, satu biji, satu butir, atau sesuatu yang kosong, cuma satu. Seperti angka 1, enggak. Tetapi kalau kita ngomongin Yahweh, kita ngomongin sang pencipta, sang Elohim yang adalah Tritunggal.
yaitu Bapa, firman Bapa, dan Roh Bapa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jelas ya? Jadi Yahweh ini kesatuan atau ehadnya Yahweh. Yang ada Bapa, memiliki firman, dan juga memiliki rohnya yang tinggal satu di dalam dirinya sejak semula. Jadi nggak bisa dipisah-pisah, Yahweh ini miliknya Bapa atau miliknya Yesus. Tetapi Yahweh ini milik Sang Pencipta yang adalah Tritunggal, yaitu Bapa, firman Bapa, dan Roh Bapa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sudah, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.